Rizkan yang menyadari lebih dulu sampai merinding. Matanya melotot, mengedar ke arah gelap di sekitar kebun yang dilintasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, kisah-kisah dari Jenar selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini, kisah ini akan berasal dari Kalimantan Selatan dan masuknya momen Ramadan nih. Wow, pas banget ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam ibadah puasanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Selatan. Sahur di alam gaib Kalimantan. Banjarbaru, sebuah desa di Kalimantan yang sebagian warganya adalah perantau dari Jawa. Ada yang datang dari Blitar, ada pula dari Ngawi, Tulung Agung, dan daerah lainnya. Mereka merantau demi hidup lebih layak. Ada yang membuka lahan untuk bertani, ada yang menjadi kuli bangunan, juga berdagang, lalu menetap turun-temurun. Meski jauh dari tanah kelahiran, adat dan tata krama mereka tetap terjaga. Hidup rukun dan damai membaur dengan warga lokal, dengan semboyan yang selalu diingatkan para sesepuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di bawah pohon ketapang, dekat pos kamling desa Banjarbaru, tiga pemuda berperawakan tinggi, berkulit putih, berdarah Jawa itu berkumpul. Zayan, Rizkan, dan Fahrel. Mereka lahir dan besar di Banjarbaru, usianya rata-rata 16 tahunan. Dan bulan Ramadan selalu jadi momen yang mereka tunggu. Rel, cepatlah. Kalau kelamaan, bisa dipinjam duluan sama anak-anak RT seberang, desak Rizkan sambil melirik jam di ponselnya. Ia sudah tidak sabaran. Ya loh, tahun kemarin aja kita hampir tidak kebagian son. Untung Ustadz masih nyisain, imbu Farel. Tapi Zayan malah terkekeh santai. Ia menyandarkan punggung di tiang pos, menimpali. Masa sih? Siapa juga yang berani mendahului kita? Kan tiap tahun sudah jadi jatah kita. Kau ini santai benar sih, dengus Rizkan kesal. Ayolah guys sekarang, jangan kebanyakan wacana, sambar Farel menghentikan perdebatan. Seketika, dua temannya langsung diam, bergegas menuju motor yang diparkir di tepi jalan. Mereka berboncengan bertiga menuju rumah panggung dari kayu ulin. Ada lampu pijat tergantung di terasnya. Itulah tempat tinggal Ustadz Hasim Mubarok, letaknya tak jauh dari surau. Begitu turun dari motor, ketiganya berdiri di bawah anak tangga. Dengan wajah mendongak, mengucapkan salam serempak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah, sahut Ustadz Hasim dari dalam. Tak selang berapa lama, pria berusia 55 tahunan itu keluar. Setelah dipersilakan, tiga pemuda itu melangkah naik, duduk bersila di depan Ustadz Hasim yang memakai sarung dan baju koko. Rizkan maju sedikit, menunduk hormat. Ia selalu yang paling berani mengutarakan niat. Ustadz, kami datang mau minta izin
Seperti Ramadan tahun kemarin, mau pinjam sound system untuk bangunkan sahur. Ustadz Hasim tak langsung menjawab. Tatapannya yang teduh dan berwibawa menelusuri wajah mereka satu persatu. Kalian siap jaga adabnya? Tanya Ustadz, hal yang selalu dilakukannya pada siapapun yang datang meminjam. Siap Ustadz, jawab Farel cepat. Betul siap. Ulang Ustadz, kali ini hanya menatap Zayan yang semua juga tahu paling jahil di antara mereka. Insya Allah siap Ustadz, kami niat ibadah. Jawab Zayan menundukkan kepala, berusaha menepis keraguan sang Ustadz. Ustadz mengangguk. Sebelah tangannya mengusap jenggot saat memberi tausiah singkat. Ingat, membangunkan orang sahur itu pahala. Jangan terlalu keras, jangan tertawa berlebih, jangan cuma teriak kosong. Bacakan juga takbir, salawat, ayat-ayat pendek bila perlu. Jangan malah jadi dangdutan tengah malam ya. Iya Ustadz, kami tidak bakal macam-macam. Jawab Farel mantap. Ustadz menambahi, dan jangan keliling terlalu jauh. Cukup di sekitaran desa. Jangan sampai keluar dari batas kebun warga. Semuanya menyimak pesan-pesan berikutnya. Setelah sekitar 15 menit kemudian, Ustadz mempersilahkan mereka mengambil ampli dan toa yang tersimpan di ruang samping. Semua diangkat hati-hati ke atas gerobak kayu yang memang sudah ada, tinggal diikat dan ditarik motor. Setelah selesai, mereka bersalaman satu persatu. Ingat, jaga adab. Ulang Ustadz sambil mengangkat satu telunjuk ke hadapan mereka. Ketiganya menjawab serempak. Ya Ustadz, kami tidak bakal macam-macam. Setelahnya, mereka langsung naik ke motor. Farel bagian menyetir, dua lainnya naik di bagian gerobak. Sementara Ustadz menatap kepergian mereka. Semoga Allah melindungi niat baik mereka. Tepat pukul 2 dini hari, takbir akhirnya menggema dari toa, diselingi solawat dan seruan waktunya makan sahur tiba terus berulang. Suara mereka familiar dari tahun ke tahun, memantul di antara rumah-rumah yang dilewati. Lampu satu persatu menyala. Tidak terasa, laju gerobak melewati semak dan pohon galap. Lalu jembatan kecil, batas yang biasanya jadi penanda akhir rute mereka. Di tengah menarik nafas, Farel menoleh sekilas. Ia memberitahu, kita lewat sini saja, sekalian sampai ujung sana, biar rata. Loh, biasanya kita sudah belok tadi rel. Sepertinya ini sudah masuk batas kebun orang, tegur Rizkan dari belakang. Diam-diam, sejak tadi pandangannya menembus gelap di tengah bising suara toa. Tapi Zayan yang berdiri di sebelah justru mengibaskan tangan. Ia mengentengkan tertawa-tawa. Santai saja, variasi rute. Masa iya cuma di situ-situ terus? Lagian masih wilayah desa kan? Rizkan hanya diam ketika Farel tidak berpihak padanya, justru terus membawa laju motor di tengah gema takbir berkumandang. Tapi makin lama suaranya seperti terpantul. Rizkan yang menyadari lebih dulu sampai merinding. Matanya melotot, mengedar ke arah gelap di sekitar kebun yang dilintasi. Ia mencondongkan tubuh memberitahu, Rel, kalian dengar tidak? Kok rasanya suara kita balik yang lain ya? Tapi tidak digubris. Begitu di jalanan menanjak, tarikan gerobak motor makin berat. Farel sampai mengurangi gas. Dia menoleh dan bertanya, loh, ini tadi bukan jalan yang kita lewati kah? Tapi Rizkan balik bertanya, perasaan tadi kita lewat jembatan kayu kecil yang di bawahnya ada parit itu. Nah kok ini tidak ada? Zayan buru-buru menenangkan. Sudah, lurus saja dulu. Biasanya di depan itu ada simpang 3. Kampung sini memang kayak gini modelnya, mirip-mirip. Motor kembali melaju jauh lebih kencang. Gema takbir terus dilantunkan, tapi setelah cukup jauh tetap tak ada pertigaan. Di tengah menarik gas, tangan kiri Farel merogoh handphone. Melihat jam, seketika ia terpekik. Yalah, tinggal sedikit lagi waktu imsak. Rizkan langsung gelisah. Wah,
Kalau tidak cepat balik, sahur kita lewat. Arah balik saja. Saran Zayan tak kalah cemas. Lekas-lekas Farel berputar arah mengikuti saran Zayan, kembali menyusuri jalanan tadi. Namun beberapa meter kemudian Rizkan menggerutu. Ini kayak tadi lagi kah? Ya, Rizkan ingat betul. Di sebelah kanan ada rumah panggung dengan jemburan sarung di terasnya sama persis. Jangan sampai kita diputar-putar di sini. Gerutu Zayan mulai frustasi dan tak sabaran. Tak lama setelahnya, Farel mendadak menepi, mematikan mesin. Hening dan gelap langsung menyergap. Aduh, sudah mepet begini, pulang tidak sampai-sampai. Keluh Farel, ia pun turun mengusap wajah dengan gusar. Tiba-tiba terdengar suara langkah diseret dari belakang, semakin lama semakin mendekat. Mereka sontak saling berdekatan, menoleh dengan jantung berdegup kencang, tengkuk terasa tebal saat pemilik langkah itu mendekat. Kenapa kalian berhenti di jalan begini, nak? Sapa seorang pria tua bertubuh kurus, memakai jubah panjang berwarna gelap dipadukan kopiah putih. Kami tidak tahu jalan balik, Pak, jawab Rizkan. Zayan menambahkan, iya Pak, kami mau balik ke Banjarbaru. Tadi keliling bangunkan sahur, tapi malah muter-muter terus. Sudah hampir waktu imsak. Sudah waktunya sahur kah? Tanya lelaki tua itu. Iya Pak, jawab mereka serempak. Kalau begitu, jangan di jalan begini. Dingin di sini, lain rasanya. Ayo ke rumah Datuk. Sahur di sana saja, ajak laki-laki itu. Datuk siapa Pak? Tanya Farel hati-hati. Datuk Abdul Rauf. Rumahnya tidak jauh dari sini, jawab pria itu. Rizkan menggaruk tengkuk. Kami takut merepotkan Pak, tidak enak. Mana ada repot kalau untuk sahur. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ayo, ajak lelaki tua itu, kemudian melenggang begitu saja. Baik Pak, kami ikut, sambut Farel. Tanpa persetujuan, ia menyalakan motor dan menyusul. Sementara Zayan dan Rizkan saling tatap, pada akhirnya berlari mengikuti lelaki tua itu. Tak sampai 300 meter, ada rumah panggung yang lebih besar dari lainnya. Lampunya paling terang di antara rumah sekitar. Begitu motor masuk ke pelataran, terdengar suara orang bercakap dari dalam rumah. Tanpa berkata apa-apa, lelaki tua itu naik tangga lebih dulu mengucapkan salam. Setelah balasan salam terdengar dari dalam, seorang lelaki sepuh keluar. Jenggotnya putih sampai ke dagu, wajahnya teduh, berwibawa. Pada tangannya memegang tongkat dari kayu ulin, pangkal sampai ujungnya terpahat ukiran ular. Nah, inilah Datuk Abdul Rauf, ujar lelaki yang tadi menoleh pada mereka yang masih berdiri di ujung anak tangga. Anak-anak muda yang bangunkan sahur keliling kampung tadi kah? Tanya Datuk Abdul Rauf. Di bawah anak tangga, mereka bertiga saling pandang, kaget. Lalu Zayan mendaratkan sikutan, sontak Rizkan menjawab, iya Datuk. Bagus, itu kerja baik. Masuk, sudah hampir imsak. Kalian tentu belum makan kan? Tanya Datuk. Zayan langsung mengusap kerongkongan. Mereka dipersilakan menaiki anak tangga. Rupanya banyak orang lainnya yang sahur di tempat itu. Tapi tetap saja ada perasaan malu, sungkan yang tak bisa disembunyikan Rizkan dan juga Farel. Di ruang tengah sudah terhidang nasi yang masih mengepulkan asap, ikan bakar, sambal, dan sayur bening. Aromanya menggugah selera. Silakan sahur, jangan ditunda, ujar Datuk Abdul Rauf. Terima kasih banyak Datuk. Tadi kami benar-benar bingung. Rasanya jalan tidak ada ujung, ucap Zayan paling cepat duduk. Terkadang jalan memang tidak selalu lurus seperti yang kita kira, tanggap Datuk. Rizkan dan Farel yang bingung barulah ikut duduk setelah kembali dipersilakan.
Mereka duduk bersila, makan dengan lahap. Begitu juga pria tua tadi dan banyak yang lainnya. Hanya saja begitu selesai makan langsung keluar. Setelah kenyang, Zayan mengusap perut dan berucap polos, "Alhamdulillah, mun kada ketemu tadi bisa batal puasa kita." Datu yang duduk di depan mereka tertawa. "Rezeki sahur tidak pernah salah alamat, nak." Tak lama kemudian, terdengar suara pria menggema dari bawah. 5 menit lagi imsak." Dalam hitungan menit, Datu berkata, "Sudah cukup, bersiaplah." Datu segera berdiri, menekan kuat tongkatnya ke lantai papan, tatapannya penuh kuasa, menyapu wajah mereka satu persatu. Saat ketiganya baru saja meneguk air, suara azan subuh berkumandang, terdengar lantang, jernih dan sangat dekat, seperti dari arah samping rumah. "Masih terdekat benar," gumam Farel pelan. Datuk Abdul Rauf buru-buru berkata, "Sudah masuk subuh, mari kita berjemaah." Tanpa banyak tanya, mereka ikut turun dari rumah panggung. Begitu sampai ke arah suara azan berkumandang, langkah mereka mendadak terhenti, bingung, takjub, semua bercampur jadi satu. Di hadapan mereka berdiri masjid besar, lampunya menyala terang. Orang berjalan berbondong, memakai sarung dan peci, sebagian membawa anak kecil. Rizwan berbisik tak percaya, Rel, kita tadi lewat mana saja?" "Iya, masjid sebesar ini rasanya tadi tidak ada lah," balas Fahrel masih melongo. Sementara Zayan memandangi bangunan itu. "Kok tadi kita tidak melintasi ya?" Datu yang sudah beberapa langkah di depan sontak berhenti. Ia berbalik badan. "Mungkin kalian yang tidak melihat saja. Yang penting sekarang sudah melihat." Kata-kata itu membuat mereka terdiam, membuang jauh kejanggalan, terlebih ketika melihat jemaah begitu banyak. "Masya Allah, ramai sekali," ujar Rizkan takjub. Ketika memasuki pelataran masjid, semua keraguan yang masih tersisa lenyap. "Setiap Ramadan memang begini di sini," tutur Datu. Mereka digiring berwudu di samping masjid. Setelahnya mengikuti Datu masuk ke dalam. Begitu di dalam masjid, ketiganya makin terpukau. Bagian dalamnya luas dan bersih, karpet tebal membentang rapi, wangi kayu gaharu bercampur minyak kasturi menyergap penciuman. Saf-saf sudah tersusun lurus. Di antara saf, Zayan menyempatkan berbisik, "Perasaan desa tadi tidak seramai ini." Seketika Farel menyekut lengannya. "Sudah, fokus saja, jangan berpikir yang bukan-bukan." Tak lama kemudian, iqamah dikumandangkan, sholat subuh mulai, gerakan imam tenang dan khusyuk, bacaan ayatnya panjang-panjang. Begitu selesai salam, para jemaah tetap duduk tenang, mendengarkan imam memberikan tausiah singkat tentang Ramadan, tentang niat lurus, bukan hanya menahan lapar dan nafsu, tapi juga menjaga lisan. Zayan, yang biasanya tidak tertarik dengan isi tausiah, duduk tenang, mencerna baik-baik, matanya tak lepas memandang ke arah mimbar. Setelah doa penutup, jemaah berdiri, banyak yang tersenyum pada mereka saat keluar bersama Datu menuju serambi masjid. Tiba-tiba Datu menahan langkah, beliau bicara, "Kalau kalian tidak keberatan, mumpung sudah sampai di sini, tinggallah beberapa hari. Nikmati puasa di sini, sahur dan berbuka bersama." "Tinggal di sini, Datu?" ulang Farel terkejut. Datu membalas cepat, "Ya, selama ini di sini tidak ada yang membangunkan sahur seperti kalian. Nanti anak-anak remaja masjid akan saya kenalkan. Barangkali kalian bisa bersama-sama melakukannya." Ketiganya terdiam mendengar permintaan itu. Datuk menata penuh kuasa, "Bagaimana? Tinggallah beberapa hari saja. Sahur dan berbuka di sini. Berbagi semangat dengan anak-anak masjid." Kalau cuma beberapa hari kayaknya tidak masalah," jawab Farel yang tiba-tiba tertarik. Zayan langsung nyeletuk, "Datuk,
Tapi kami tidak bawa baju ganti. Farel yang baru tersadar spontan menambahi, ya juga lah, kita cuma pakai ini saja. Itu perkara mudah. Keperluan kalian nanti dibelikan. Tidak usah khawatir, tanggap Datu. Dibeli ikan? Tanya Rizkan tak percaya. Ya, Ramadan itu waktu untuk saling mencukupi. Kalian datang membawa niat baik. Tidak pantas kalau urusan kecil jadi penghalang, terang Datu. Namun Zayan masih ragu. Bukan itu saja Datu. Datu mengangkat alis, kedua matanya mengkerut, bertanya, apalagi yang mengganjal? Masalahnya sound system yang kami pakai itu pinjaman dari Ustadz Hasim di kampung kami. Farel menambahkan, ya Datu, kalau kami tidak pulang-pulang, bisa dikira kami membawa kabur. Orang tua kami nanti yang kena. Ya Datu, bisa-bisa kami dituduh mencuri. Imbu Zayan. Datu mendengarkan tanpa memotong. Setelah mereka selesai, beliau tersenyum bijak. Kalian khawatir orang tua menanggung beban ya? Ya Datu, jawab mereka bersamaan. Datu mengentakkan tongkat kayunya. Tidak perlu cemas. Nanti akan ada orang yang menyampaikan pada Ustadz Hasim bahwa kalian berada di sini. Sound system itu juga akan dijaga. Tidak akan ada yang menuduh. Benar Datu, kami takut salah paham, kata Farel masih bimbang. Datu menambahi, Ustadz kalian orang baik. Beliau akan mengerti kalau tahu kalian di sini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mengajari remaja masjid membangunkan sahur. Rizkan mengedarkan pandangannya ke halaman masjid. Beberapa pemuda seusianya berdiri di sana, membalas tatapannya dengan wajah penuh harap. Mereka belum pernah membangunkan sahur Datu, tanya Rizkan tergelitik. Belum. Selama ini hanya menunggu azan. Padahal suara anak muda bisa menghidupkan suasana Ramadan. Jujur Datu. Zain menarik nafas panjang. Kalau begitu, kami di sini bukan cuma numpang ya. Datu mengusap baunya. Kalian datang membawa manfaat, nak. Lebih dari sekadar menumpang. Farel yang berdiri di tengah menoleh. Bagaimana nih? Ya, kalau memang sudah diberi kabar ke Ustadz dan orang tua tidak disusahkan, saya setuju, kata Rizkan mengambil keputusan. Ya sudah, sekalian kita cari pengalaman Ramadan, balas Zayan tanda sepakat. Alhamdulillah, keputusan yang baik, ujar Datu. Beliau lalu melambai tangan, memanggil remaja masjid yang serempak berjalan mendekat. Nah, ini saudara yang akan mengajari kalian membangunkan sahur. Sambutlah dengan baik, tutur Datu memperkenalkan. Dengan wajah terheran-heran, para remaja langsung menyalami satu persatu. Setelahnya, Datu mengajak pulang ketiganya. Pagi itu, matahari sudah cukup tinggi ketika Datu Abdul Rauf menemui mereka di serambi depan. Sudah siap? Ayo kita ke toko dulu, kata Datu, lalu menuruni anak tangga. Ketiganya yang memang sudah menunggu langsung antusias. Begitu turun, Farel mengira akan berjalan kaki, tapi salah. Ayo naik, ujar Datu. Beliau masuk ke mobil klasik, lalu duduk di samping sopir pribadinya. Sebelum naik, ketiganya melirik sekitar halaman. Ada beberapa kendaraan lain terpakai di bawah kolong rumah, padahal semalam tidak ada apa-apa. Di jalan depan, ada mobil dan motor melintas. Kontras dengan suasana malam tadi, banyak anak-anak kecil berlarian di tepi jalan. Ada yang bersepeda. Dari balik kaca, Farel sampai menoleh ke kanan kiri. Tadi malam kok tidak seramai ini ya? Perasaan sunyi benar. Datu yang duduk di depan memantau mereka lewat kaca spion. Wajar saja kalau malam orang banyak di dalam rumah. Siang begini semua orang keluar. Sekarang kalian lihat sendiri kan? Memang begini suasana desa kami. Rizkan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ya juga sih Datu, masuk akal. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah toko yang cukup besar. Rak-rak terlihat penuh dari luar. Orang keluar masuk, suasana ramai. Turunlah, ambil yang kalian perlukan, perintah Datu.
Mereka masuk bersama-sama. Di dalam rak tertata rapi ada sarung, peci, baju koko, kaos, sandal, hingga perlengkapan mandi serba lengkap. Datuk berdiri di dekat kasir. Sorot matanya berubah-ubah antara tegas teduh dan misterius. Begitu mereka kembali, Datu langsung bertanya, "Sudah cukup, nak?" "Ya, Datuk, ini saja sudah cukup," jawab Rizkan. Meski belanjaan yang diambil cukup banyak, Datu membayar tanpa banyak bicara. Pemilik toko terlihat sangat hormat sampai berkali-kali menundukkan kepala. Begitu keluar dari toko, dengan wajah ceria, mereka menenteng tas plastik berisi pakaian dan kebutuhan masing-masing. Waktu berputar. Menjelang maghrib, mereka diajak ke masjid untuk berbuka. Begitu sampai, ketiganya kembali terpukau. Meja-meja sudah disusun, nasi kotak berjajar, kurma, es teh manis, dan lain-lain menggoda lidah. Mereka duduk di bangku kayu bersama jemaah lain, sementara remaja masjid perempuan sibuk membantu membagikan takjil. Salah satu dari mereka, gadis berkerudung biru muda dengan senyum manis, beberapa kali melirik ke arah Rizkan. Zayan menyenggol. "Itu, dari tadi liatin kamu terus." "Tidak ada itu," tampik Rizkan yang langsung salah tingkah. Fahrel ikut menoleh sekilas. "Lumayan juga," Zayan terkekeh. "Namanya kira-kira siapa ya?" Tapi Rizkan cepat-cepat menegur. "Sudah, jangan macam-macam." Tak lama, gadis itu mendekat, membagikan kurma di atas piring kecil. Senyum manisnya semakin kentara di jarak yang dekat. Setelah gadis berkerudung biru muda berlalu, Zayan berbisik lagi. Wah, bisa betah kita di sini." "Ingat, kita itu di sini bukan cari cewek," tegur Rizkan tetap menjaga adab. Zayan tersenyum kecut. "Bercanda aja. Ingat orang tua di rumah. Kita datang mau mengajari remaja masjid supaya bisa bangunkan sahur. Jangan sampai niat berubah. Jangan sampai salah tujuan." Tekan Rizkan tetap tegas mengingatkan. Tak lama kemudian, azan maghrib berkumandang. Waktu berbuka bersama jemaah yang ramai itu. Tak terasa, sudah beberapa hari mereka tinggal di rumah Datu Abdul Rauf. Setiap malam membangunkan sahur bersama remaja masjid. Bedanya, di situ memakai rebana. Begitu selesai makan sahur, Datu duduk di hadapan ketiganya. "Kalian sudah cukup lama di sini. Hari ini sebaiknya kalian pulang ya," tutur Datu. "Iya, Datu. Kami juga sudah lama tidak memberikan kabar langsung," tanggap Farel senang. "Datu, pulangnya siang saja bagaimana?" "Mau keliling desa dulu. Belum puas rasanya. Kita belum sempat lihat bagian paling ujung sana," tawar Zayan. Tapi Datu menggeleng. "Tidak. Pulanglah setelah sahur." "Kenapa harus sekarang, Datu? Kan masih gelap. Nanti teranglah," protes Zayan ngotot. Rizkan langsung menyikut. "Dengar kata orang tua. Datu pasti punya alasan." "Baiklah, Datu. Kami ikut," ujar Zayan pada akhirnya. Begitu mereka turun dari rumah panggung Datu, halaman sudah penuh remaja masjid yang berdiri berjejer, membawa rebana yang beberapa malam ini mereka pakai bersama keliling membangunkan sahur. Mereka maju teratur, menyalami satu persatu, lalu pergi. Sementara remaja perempuan berdiri di belakang, hanya menangkupkan tangan di dada sambil menduduk sopan. Barulah menyusul meninggalkan pelataran rumah Datu. Akhirnya, mobil Datu melaju lebih dulu. Motor dengan gerobak dan sound system yang mereka bawa mengikuti di belakang. Seperti awal, Farel yang mengemudi, Rizkan dan Zayan di gerobak. Beberapa waktu kemudian, mobil Datu tiba-tiba berhenti. Motor pun berhenti di belakangnya. Zayan buru-buru turun, mendekati mobil. Begitu Datu turun, dia bertanya, "Kenapa berhenti, Datu? Ada kendala?" "Tidak, ikuti saya," jawab Datu, lalu berjalan lebih dulu.
Zayan memberikan kode agar Farel kembali menyalakan mesin motor. Sekitar 50 meter dari tempat mobil terparkir, langkah Datu terhenti. Beliau menunjuk menggunakan tongkatnya ke sebuah jalan lurus di depan. Nanti kalian ikuti jalan ini, lurus saja. Jangan menengok ke belakang. Pastikan tujuan kalian pulang, bertemu orang tua, dan kembalikan apa yang sudah kalian pinjam pada Ustadz. Terang Datu. Mereka satu persatu berpamitan, mencium punggung tangan Datu. Saat itulah sesuatu diselipkan ke saku baju koko masing-masing. Sebelum ada yang bertanya, Datu memberitahu, hanya sedikit bekal. Siapa tahu nanti kehabisan bensin, bisa dipakai untuk membeli. Begitu sudah berada di atas gerobak, Zayan hendak merogoh saku, namun Rizkan menegur, jangan dicek sekarang, nanti saja di rumah, tak baik masih ada orangnya. Bertepatan dengan itu, Datu kembali mengangkat tongkat ke arah jalan. Berangkatlah sekarang. Tanpa pikir panjang, Farel menggeber motornya melewati jalan yang ditunjuk, tak satu pun berani menoleh. Begitu sampai di jalanan Banjarbaru, matahari hampir mengintip. Sekarang mau ke rumah dulu atau balikin sound system dulu? Tanya Zayan membuka percakapan. Kalau langsung ke rumah, nanti ditanyanya macam-macam. Lebih baik kita kembalikan amanah dulu, seperti saran Datu, usul Rizkan. Farel sepakat. Benar, jangan sampai Ustadz khawatir. Ingat kata-kata orang tua, kita ke rumah Ustadz Hasim dulu. Motor terus melaju menuju rumah Ustadz, membawa serta sound system yang selama ini menjadi amanah mereka. Akhirnya motor berhenti di depan rumah panggung Ustadz Hasim Mubarok. Bismillah, kita bilang apa nih? Tanya Farel. Ia mematikan mesin motor. Rizkan menghela nafas. Yang jujur saja, jangan panjang-panjang ceritanya, bisa tidak percaya. Mereka bertiga turun, siap mengangkat sound system dari gerobak. Tapi belum juga selesai membuka tali mengaiti motor, Ustadz Hasim muncul di teras. Sudah, bawa pulang saja itu, kata Ustadz. Ketiganya menoleh saling melirik. Maksudnya Ustadz? Tanya Farel takut. Pakai saja selama Ramadan, tidak usah bolak-balik datang pinjam. Kalian kan yang paling semangat tiap tahun. Daripada ribut, simpan saja dulu di rumah kalian, terang Ustadz. Mereka belum sempat menjelaskan apapun, Ustadz kembali bicara. Sudah, jangan berdiri saja. Bangunkan sahur yang sopan seperti biasa. Balik pulang sana. Akhirnya mereka pun langsung pulang. Di tengah perjalanan, Zayan merogoh saku. Ia pun terpekik. Berhenti dulu, berhenti, menepi rel. Farel melakukan seperti yang diminta. Ada apa sih? Tanya Rizkan terkejut. Zayan buru-buru mengeluarkan amplop dari sakunya. Saat membuka, matanya membesar. Ini uang. Farel menoleh. Berapa? Zayan menghitung lembaran 100 ribuan yang tersusun rapi. 1 juta. Sontak keduanya merogoh saku sendiri dan isinya sama. Selama ini kita belum pernah kasih orang tua apa-apa, belum kerja dan selalu minta, kata Zayan wajahnya mendadak sedih. Ya, sekarang waktunya buat lebaran nanti kasih ke orang tua. Bilang saja ini hasil bantu orang bangunkan sahur, tambah Farel. Semuanya sepakat, motor kembali melaju. Begitu sampai rumah, setelah mengantarkan dua temannya, baru saja Farel memarkir motor, suara ibunya terdengar dari dalam. Kamu itu sahur di mana lagi, Rel? Farel tersetak, jantungnya seperti mau copot. Ibunya muncul di ambang pintu. Kenapa pulang selalu telat begitu? Jam segini baru kelihatan batang hidungmu. Bu, saya tadi... Sudah, cepat mandi. Habis itu bantu angkat galon. Ibu dari tadi sendiri saja, semprot ibunya. Belum sempat Farel menjelaskan, ibunya sudah melengos masuk. Farel berdiri terpaku. Ia masih memegang plastik berisi baju. Perlahan, tangannya menyentuh saku baju, dengan hati-hati mengeluarkan, memandang lembar-lembar merah itu. Kalau langsung kasih, nanti dikira dari mana dapatnya nih, gumam Farel bimbang.
sebab ia tahu betul ibunya tegas soal uang. Jangan macam-macam, jangan ambil yang bukan hak, begitu pesan beliau. Farel menelan ludah, takut dikira mencuri membuat dadanya berdebar. Dia segera naik ke anak tangga, masuk ke kamar, membuka kasur, menyisihkan amplop uang itu di bawahnya. Malam turun lagi. Ketiganya kembali berkumpul di titik biasa, pos kamling samping pohon ketapang. Farel datang sambil membawa sound system, Rizkan menyusul, Zayan datang terakhir. Begitu mereka bertukar cerita, rupanya sama. Tidak dipertanyakan keberadaan mereka selama ini, dan karena itulah tidak berani memberikan uang pemberian Datu dan sama-sama menyimpan di bawah kasur. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa, Idul Fitri tiba, suara takbir menggema. Begitu sholat Id selesai, ketiganya kembali berkumpul di pos kamling, kali ini menindaklanjuti pembicaraan akan bersilaturahmi di Kampung Datu. Keputusan telah dibuat, tapi bukan hanya mereka bertiga, melainkan mengajak kawan-kawan lainnya. Tak lama, semua berkumpul, tidak tanggung-tanggung, total 12 orang, 6 motor berjejer di depan pos kamling, masing-masing berbonceng 2. Rizkan sebagai penunjuk jalan paling depan, dengan satu aturan, tak ada yang boleh mendahuluinya. Pada akhirnya, rombongan melaju keluar desa, lajunya memasuki jalan lain. Setelah cukup lama, Rizkan membelokkan setir memasuki pelataran rumah panggung besar. Memakai seragam koko putih, 12 pemuda berdiri di depan tangga. Rumah besar berdinding papan dengan ukiran ular di kedua sisi pegangan anak tangga. Rizkan maju satu langkah, mengucap salam. Langsung disambut jawaban dari suara yang dikenal. Ya, perempuan sepuh berwajah teduh mengenakan kebaya panjang muncul. Beliau istrinya Datu. Perempuan itu tersenyum senang melihat banyaknya tamu. Segera dipersilakan naik sebab Datu sudah menunggu. Di ruang dalam, Datu Abdul Rauf sudah duduk bersila. Alhamdulillah, masih lihat jalan rupanya. Zayan menjawab ceria. Ya Datu, sekalian pesiar Idul Fitri. Datu tertawa kecil. Bagus, silaturahmi itu memperpanjang umur. Belum banyak bicara, setelah bersalam-salaman minal aidin wal faizin, istri Datu sudah kembali dari dapur. Mereka dipersilakan makan. Hidangan tersaji satu persatu. Ada ketupat, opor ayam kampung, ikan patin bakar dengan sambal habang khas Banjar yang merah mengkilap, serta sayur umbut rotan yang gurih tapi tetap sedikit pahit di lidah. Begitu dipersilakan, semuanya langsung makan dengan lahap. Selesai makan, Datu berkata, sekalian sudah datang jauh-jauh, pesiarlah ke rumah teman-teman kalian di sini. Tapi nanti kalau mau pulang, kumpul lagi di sini ya. Biar saya antar seperti dulu, supaya tidak salah jalan, pesan Datu. Mereka pun turun dari tangga, bersilaturahmi dari rumah ke rumah. Disambut ramah, disuguhi kue cincin, wadai bingka, dan sirup merah dingin. Menjelang pulang, mereka kembali berjalan menuju rumah Datu. Tiba-tiba, ada satu motor yang memepet Rizkan. Kok merasa aneh? Masa mau pulang saja harus diantar sama Datu? Ini kita masih benar-benar di desa alam nyata kan? Seketika Rizkan memukul baunya. Hush, jaga bicara. Jangan macam-macam, seperti bukan anak lahir sini saja. Kita ini silaturahmi, bukan bikin cerita seram. Ayo. Setelah sampai di rumah Datu, mereka naik ke dalam rumah. Datu, kami sudah selesai pesiar, kata Farel sopan. Datu mengangguk. Bagus, duduklah tenang dulu. Lagi-lagi makanan dihidangkan, kali ini makanan ringan. Setelah itu, Datu menoleh memanggil ke arah dapur. Istriku, berilah cindera mata untuk mereka.
sudah jauh-jauh datang pesiar ke tempat kita. Tak lama, istri Datu keluar membawa kotak kayu kecil berukir ular diletakkan di depan mereka. Ini untuk kalian ya, kata istrinya Datu sambil tersenyum memamerkan deretan giginya yang merah. Begitu kotak dibuka, di dalamnya berjejer cincin-cincin dengan batu permata berkilauan. Semua terperangah. Datu, ini terlalu mahal, kata Rizkan yang spontan membekap mulut. Tidak ada yang mahal untuk tamu yang datang dengan niat baik, ujar Datu. Satu persatu mulai diminta maju, mengulurkan tangan ke pangkuan istrinya Datu yang mengambil cincin dan memakaikannya. Semuanya pas. Mereka saling pandang takjub melihat kilau melingkar di jari masing-masing. Akhirnya mereka diantarkan pulang seperti sebelumnya. Datu naik mobil mengantar sampai ujung jalan. Bedanya, kali ini saat pulang Rizkan yang diminta mengawal di belakang. Sebelum mereka pergi, Datu berpesan, ingat, jangan menoleh ke belakang. Langsung pulang ke rumah masing-masing. Seminggu setelah Idul Fitri, tepat malam minggu, 12 pemuda kembali berkumpul di tempat biasa di Puskambling. Mereka duduk melingkar di atas lantai kayu. Cincin-cincin yang diberikan Datu masih melingkar manis di jari masing-masing. Zayan memutar-mutar cincin di jarinya. Daripada cuma duduk begini, bagaimana kalau kita silaturahmi ke rumah Datu lagi? Tanpa debat semua sepakat. Mereka melaju melewati jalan yang sama seperti waktu Idul Fitri. Kali ini Zayan memimpin di depan, hingga akhirnya mereka sampai di satu titik pintu jalan masuk menuju kampung Datu. Laju motor melambat. Namun kali ini tak ada lampu, apalagi rumah dan orang lalu lalang. Yang ada hanya sebuah pohon besar menjulang tinggi, di bawahnya semak-semak lebat. Semuanya terheran-heran. Rizkan turun dari motor. Ia memandangi sekitar. Seharusnya di depannya ada jalan besar, tapi yang terlihat hanya jalan setapak. Itu pun tertutup rumput liar. Berbanding terbalik dengan waktu itu, tiba-tiba saja, "Shh, kalian dengar tidak?" tanya Rizkan, telinganya menajam mendengarkan suara desis yang tidak asing. Belum sempat ada yang menjawab. "Ah, tolong jariku!" jerit salah satu pemuda yang berdiri paling belakang. Teriakannya terus terulang sambil mengangkat tangan kirinya. Tempat cincin itu melingkar di jari manisnya, ada sesuatu yang melilit. Ya, seekor ular kecil berwarna kehijauan melilit menyatu dengan cincin. Pemuda itu gemetar hebat, minta tolong untuk dilepaskan, sementara yang lain mundur ketakutan. Belum sempat Rizkan mendekat, salah satu yang lain menjerit, mengibaskan tangan liar, sebab di jari manisnya cincin yang tadinya berkilau berubah menjadi ular kecil yang melingkar. Suasana makin genting. Dalam hitungan detik, satu persatu merasakan hal yang sama. Semuanya histeris mencoba mencabut, mengeluarkan ular itu dengan berbagai cara. Hingga akhirnya, satu persatu ular terlempar dan jatuh di tanah, lalu menghilang ke sela akar pohon besar. "Lari!" teriak Rizkan mengomando. Tak ada yang membantah. Mereka berhamburan ke motor masing-masing, berbalik arah. Beberapa saat kemudian, Rizkan lebih dulu menghentikan motor disusul yang lainnya. Di jalan besar yang cukup terang, satu persatu turun dari motor. Mereka berkumpul, wajahnya masih tegang. "Berarti selama ini kita benar-benar masuk ke alam gaib?" tanya Farel. Rizkan mengusap wajah kasar. "Ya, kita bangunkan sahur di sana, pesiar Idul Fitri di sana. Tapi kalau kita tidak berniat datang lagi ke sana, mungkin cincin itu tetap jadi permata. Bisa saja kita jual." Dia menyesal. Tapi Farel langsung menimpali. "Sudah, jangan mikir begitu. Yang penting kita selamat, itu sudah cukup." Dia menatap satu persatu teman-temannya. "Ayo pulang. Besok kita ke rumah Ustadz. Kita tanya apa yang sebenarnya terjadi." Tapi Zayan tidak setuju. "Besok saja, sekalian sholat zuhur di sana. Habis itu baru cerita.
Kalau sekarang lututku masih lemas, jantungku macam mau copot. Semua sepakat pulang dan menenangkan diri. Begitu sampai rumah, Zayan hanya satu, memeriksa bawah kasur, berharap tak terjadi apa-apa. Dia menarik amplop pelan-pelan. Seketika matanya membelalak. Uang-uang itu menjadi tumpukan daun kalam. Zayan membeku, membolak-balik. Dadanya mendadak sesak. Kenapa waktu itu ia tidak memberikan pada orang tuanya? Dia menyesal. Keesokan harinya, setelah sholat zuhur di musola, 12 pemuda bersama menuju rumah Ustadz Hasim Mubarak. Mereka duduk bersila di ruang tamu. Akhirnya Rizkan angkat suara. "Ustadz, kami mau cerita sesuatu." Ustadz menatap mereka satu persatu. "Ceritalah." Rizkan mulai menceritakan dari awal. Zayan menambahkan tentang uang yang berubah jadi daun. Semakin mereka bercerita, semakin suasana terasa berat. Ustadz mendengarkan tanpa memotong. Setelah selesai, barulah ia menghela nafas panjang. "Berarti kalian sudah masuk alam gaib." Semuanya langsung memegang dada. Dugaan mereka benar. "Tapi Ustadz, di sana kami sholat, kami puasa, dan orangnya baik-baik," bela Zayan. Tapi Ustadz menggeleng. "Banyak jin yang pura-pura muslim, padahal tidak." Suasana siang itu mendadak mencekam. "Kalau mereka jahat, kenapa mereka melepaskan kami, Ustadz?" tanya Zayan masih tak terima. "Berarti belum waktu takdir kalian untuk ditahan. Kalau sudah takdirnya kalian ditahan di sana, maka yang terjadi justru sebaliknya. Kalian mungkin tidak akan kembali," jelas Ustadz. Mereka kemudian mengaku jujur soal cincin yang diberikan dan berubah menjadi ular. "Itu juga bagian dari takdir kalian. Kalau cincin itu masih melingkar di tangan kalian, atau berpindah ke orang lain lalu dipakai, akan seperti kalian bisa menembus kembali ke alam itu," tambah sang Ustadz. "Dan untuk kali ketiga, belum tentu kalian atau mereka itu bisa pulang," lanjut Ustadz. Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Zayan yang tadinya masih ngotot spontan mengangkat kedua tangannya. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih." Ambil pelajaran. Tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar dari manusia. Dan jangan mudah tergoda pada hal yang tidak jelas asal-usulnya, pesan Ustadz di penghujung percakapan. Sepulang dari rumah Ustadz Hasim Mubarak, Farel masuk ke kamar. Tujuannya hanya satu, ke laci meja kecil di sudut ruangan tempat daun galam diletakkannya. Perasaan campur aduk menarik lagi itu, tapi seketika matanya tertumpu. Daun galam tersusun 10 menjadi kepingan emas. Farel mundur setapak, tak berani menyentuh. Dadanya berdebar keras. Beberapa detik ia berdiri memandangi kilau itu, takut benda itu berubah lagi menjadi sesuatu yang lain. Akhirnya Farel keluar, kepalanya menengok dari balik gorden pintu. "Bu, coba tengok sini, Bu." Ibunya muncul dari ruang tengah. "Ada apa, Rel?" Farel menunduk dalam-dalam meski ia ketakutan menceritakan semuanya. Ibunya mendengarkan dengan wajah serius. "Dan sekarang, Bu, daun itu jadi emas. Jujur, Farel." "Astagfirullahaladzim. Tunjukkan, Nak." Farel menunjuk laci. Ibunya terdiam. Saat melihat 10 keping emas itu, ia mendekat, mengamati tanpa menyentuh. "Jangan dipegang dulu ya," pesan ibunya. Ia tergopoh-gopoh mengambil mukena putih yang masih bersih dari lemari. Begitu kembali membentangkannya di atas meja, lalu dengan hati-hati membungkus emas-emas itu di dalamnya. "Besok kita bawa ke rumah Kiai," tutur ibunya. "Untuk apa, Bu?" "Didoakan. Kalau memang emas sungguhan, berarti rezeki yang Allah titipkan lewat jalan yang tak biasa." Keesokan paginya, dengan orang tua masing-masing mereka berangkat menuju pondok pesantren Darul Hikmah, tempat di mana seorang kiai yang dihormati masyarakat. Beliau dikenal sebagai pengamal ilmu kebakinan tingkat tinggi. Mereka diterima di ruang tamu.
Tak lama, Kiai berusia 80 tahunan dengan rambut dan jenggot yang sudah memutih, beliau mempersilahkan memberitahukan niat kedatangan. Orang tua Farel lebih dulu membuka mukena yang membungkus emas itu, disusul dua orang tua lainnya juga membuka bungkusan serupa. Di hadapan Kiai tersusun keping-keping emas masing-masing 10. Kiai menatap mereka lama lalu minta diceritakan dari awal. Farel menceritakan semuanya dengan jujur. Kiai mendengarkan dengan mata terpejam. Setelah selesai, beliau beranjak untuk mengambil air. Begitu kembali, duduk kembali dengan mata memejam membaca doa. Setelahnya tangannya mengusap pelan di atas emas-emas itu. Semua menahan nafas. Beberapa menit terasa panjang, tapi tak ada perubahan. Emas itu tetap berkilau. Beberapa saat kemudian, Kiai membuka mata. Ini emas murni. Semua terkejut. Rezeki bisa datang dari jalan yang kita tidak sangka. Bisa jadi ini pemberian dari alam lain, karena mereka telah mengambil tenaga dan kebersamaan anak-anak kalian, tutur sang Kiai sebelum ada yang bertanya. Akhirnya Ibunda Zayan jujur bertanya, boleh dijual Kiai? Boleh. Gunakanlah untuk kebutuhan yang baik. Tapi ingat, sisihkan sebagian untuk sedekah. Kemudian beliau menatap anak-anak itu satu persatu, supaya makhluk-makhluk itu juga mendapat berkahnya. Sebab makhluk yang jahat sekalipun tetap punya sisi hati. Terbukti mereka melepaskan kalian, bahkan memberikan imbalan. Termasuk baju yang kalian pakai, bukan? Lanjut Kiai sambil menunjuk baju koko yang mereka pakai. Lalu Kiai mengarahkan telunjuk kepada ketiganya. Dan ingat, tak semua perjumpaan harus diulang, dan tak semua pintu harus dicoba untuk dibuka kembali. Faham? Ketiganya langsung menjawab serempak. Faham Kiai? Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Keren-keren banget ya. Bagaimana mereka ternyata membangunkan sahur, menjalankan ibadah puasa itu di alam gaib. Waduh, ini ngeri banget ya. Dan uang apa yang dikasih dari alam gaib itu berubah-ubah tuh teman-teman. Pertama dikasih biasa aja, pas dibuka ternyata uang, pas dibuka lagi jadi daun, dibuka lagi jadi emas, dan terakhir ternyata itu emas beneran. Waduh, emas lagi naik, dia dapat emas 10 keping teman-teman. Wah, luar biasa. Tapi itu dapat, intinya itu disuruh boleh dipergunakan ya, dalam artian boleh dijual uangnya untuk kehidupan yang lebih baik, tapi dengan catatan tetap ada bagian yang harus disodakokan. Wah, luar biasa kisahnya ya, kisahnya tentang bulan puasa. Dapat banget feelnya karena ini sama-sama bulan puasa, dan semoga semua teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat Jenar Moksa, terima kasih, kisahnya luar biasa, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain atau pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik, dan boleh dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam saya, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.